Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safina Oktaviati, nomor BP 22101155110078 dari kelas akuntansi 2. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang fungsi uang dalam Islam. Uang adalah bagian penting dari kehidupan. Pengertian uang dalam Islam: yang pertama, amanah. Uang adalah amanah dari Allah dan harus digunakan dengan cara yang baik. Syarat sahnya uang: uang harus diperoleh secara halal dan sah untuk bisa digunakan dalam Islam. Ketiga, fungsi uang: uang digunakan sebagai alat tukar, satuan hitung, dan juga sebagai nilai simpanan. Peran uang dalam kehidupan: yang pertama, berkontribusi pada kemajuan ekonomi. Yang kedua, peran uang yang paling jelas adalah sebagai alat untuk memfasilitasi perdagangan dan kemajuan ekonomi suatu negara. Yang ketiga, membiayai pendidikan. Uang membantu mengembangkan sistem pendidikan yang lebih baik dan memungkinkan orang untuk mengakses pendidikan yang berkualitas. Selanjutnya, membantu kebaikan sosial. Uang bisa membantu keberlangsungan institusi keagamaan dan kegiatan sosial seperti pembiayaan pelatihan dan bantuan untuk kaum miskin. Prinsip-prinsip penggunaan uang dalam Islam: yang pertama, bersedekah dan berinfak. Saling memberi dan menerima adalah bagian penting dari penggunaan uang dalam Islam. Yang kedua, bertanggung jawab sosial. Uang harus digunakan untuk memperbaiki masalah sosial dan membantu orang yang membutuhkan. Tiga, manajemen biaya, manajemen waktu. Waktu adalah uang. Oleh karena itu, harus dikelola secara bijak agar tidak terbuang sia-sia. Hukum riba dalam Islam: yang pertama, pengertian riba. Riba adalah pengambilan keuntungan yang tidak adil dari pihak yang memerlukan. Hal ini secara tegas dilarang dalam Islam. Yang kedua, jenis riba. Riba ada dua jenis, yaitu yang pertama, riba an-nasi'ah adalah riba yang diambil dari pinjaman, dan yang kedua adalah riba al-faddal atau riba dalam perdagangan. Yang ketiga, akibat hukum riba. Barang yang dibeli dengan riba tidak diizinkan dalam Islam dan dosanya besar. Pengelolaan keuangan yang baik dalam Islam: pertama, buat anggaran. Membuat anggaran yang baik adalah langkah pertama ke arah pengelolaan keuangan yang baik. Pastikan uang yang dikeluarkan tidak melampaui batas anggaran. Yang kedua, investasi yang baik. Pilihlah jenis investasi sesuai dengan tujuan dan kondisi keuangan Anda. Pastikan investasi tersebut halal dan menguntungkan. Yang ketiga, avoid impulsive buying. Belilah barang hanya berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan. Hindari pembelian impulsif. Keempat, bayar utang tepat waktu. Bayarlah hutang tepat waktu untuk menghindari beban bunga dan meningkatkan kredibilitas. Zakat dan infak dalam penggunaan uang dalam Islam. Yang pertama, zakat. Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam untuk memberikan sebagian kekayaan mereka kepada mereka yang membutuhkan, guna meningkatkan kesejahteraan sosial. Yang kedua, infak. Infak adalah memberikan pengeluaran sukarela untuk manfaat umum, karena Allah menyukai orang-orang yang baik hati dan murah hati. Yang ketiga, cara lain menggunakan uang. Uang sebaiknya digunakan untuk membiayai hal-hal yang bermanfaat, seperti memberikan makan kepada para keluarga miskin atau membantu orang lain dalam keadaan sulit. Kritik terhadap praktik keuangan konvensional dalam alternatif dalam Islam. Pertama, kritik terhadap sistem kredit. Beberapa praktik kredit dengan bunga tinggi secara tegas dilarang dalam Islam dan dapat menyebabkan kesulitan keuangan bagi orang yang meminjam. Yang kedua, kritik terhadap sistem investasi. Beberapa instrumen investasi mungkin tidak halal atau berisiko tinggi, sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi umat Islam. Yang ketiga, alternatif keuangan Islam. Beberapa alternatif keuangan syariah seperti lembaga pengembangan masyarakat Islam dan perbankan syariah memiliki potensi untuk mempromosikan keadilan dan membantu pencapaian tujuan sosial. Baiklah, hanya itu yang dapat saya presentasikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.